Kamu tahu gimana cara menghadapi kesedihan kamu? Pakai nangis. Kalau kita galau, bersujudlah kepada Allah. Air mata itu sekedar bahasa, bukan jalan keluar. Kenapa Allah menanamkan perasaan ini? Allah menanamkan yang terbaik dalam hati hambanya yang baik. Allah nggak akan biarkan hatimu gersang ditumbuhi semak belukar. Kecantikan Kalila omong kosong doang. Gak ada tuh yang tertarik. Jangan suka merendah, nggak pada tempatnya. Para lelaki butuh persiapan yang matang dan lama buat memberanikan diri ngedeketin lo. Gombal ah. Itu perempuan istimewa. Nggak semua laki-laki merasa layak jadi pendamping lo. Sebagian dari mereka harus menunggu jadi dewa baru berani ngedeketin lo. Oke lah Om. Kalila hargai usaha Om untuk menghibur Kalila. Nikmati apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Alhamdulillah makan malamnya enak banget. Ya, Heli merasa tersanjung dan harus pulang sendiri. Makanya Heli, cepet cari suami dong. Doain aja. Insya Allah. Sebenarnya ada yang mau Heli sampaikan, terutama buat Mas Azam dan Mbak Aya. Silakan Heli. Heli terlanjur mencintai perusahaan ini. Dan Heli tidak akan membiarkan perusahaan ini terkapar menunggu pertolongan. Terus apa yang mau kamu lakukan? Rencananya sih Heli mau menawarkan investasi dari keluarga Heli. Jumlahnya sebesar apa yang pernah Pak Setio berikan pada perusahaan kita. Ya nggak mesti dijawab sekarang sih, karena Heli juga mesti pulang. Ayo, Tante antar ke depan ya. Iya, Tante. Mas Azam, Mbak Aya, terima kasih makan malamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana menurut kamu? Ya, ingat aja kata-kata kamu kemarin, bahwa kamu lebih baik tenggelam dan mencari tangan penolong siapa, di mana itu adalah tangan aku. Saya setia sama kamu. Kenapa harus ada jirannya dalam hidup saya, Pak Ustadz? Bikin repot, tapi nggak bisa dipenjara. Karena orang-orang selicin lu, Din, nggak bisa ditaklukkan kecuali dengan orang yang pelupa. Tapi sifat lupanya udah parah banget, Pak Ustadz. Ngobrol sama dia serasa di dunia lain. Pak Ustadz, bagaimana zikrullah bisa menajamkan ingatan dan mencegah pikun, Ustaz? Ketika kita mengingat Allah, maka seluruh tubuh dan jiwa kita spontan bekerja sama seperti barisan sholat. Menyusun kepasrahan sekelas sujud.
Itulah sebabnya para ahli ibadah jarang pikun di usia tuanya. Allah senang diingat-ingat oleh hambanya. Ulangi lagi. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai polisi datang. Terusin dengan zikir yang lain. Capek. Capean mana mau dikebukin? Lanjutin. Buat apa? Nggak ada pengaruhnya buat saya. Saya ngerti yang begituan, ngerti artinya, nggak usah diajarin. Dia ingat Allah, tapi kenapa dia tetap maling? Karena keputusannya untuk memilih yang hak dan yang batil tergantung manusianya sendiri. Termasuk keputusannya untuk menolak Allah. Ulangi. Ayo. Ayo, terusin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terus. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Saya Bang. Yap. Pak Idrus kepilih lagi ya? Iya, nggak tahu tuh. Jimatnya Apu bener. Udah 2 kali Pak Idrus lolos dari lubang jarum. Terus Pak Yo sama Bang Hakim gimana? Ya dia balik lagi jadi pasukannya Pak Idrus. Habis mau ngapain lagi di rumah? Woi, bos mie dong. Ambil nih. Tanggung kalau segitu mah Jun. 1 truk kalau ada. Ya, adanya cuma segini. Saya juga bisanya cuman banyak Jun. Kalau segitu mah nggak level. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Midong Pak Ustadz? Iya. Tapi gue belum menuin selera dia buat beli. Gue cuma dapat sedikit dari kebun gue. Teman-teman dia belum bisa dipetik. Orang-orang yang lain juga dapat sedikit dari kebunnya Pak Ustadz. Yang dapat sedikit banyak nggak? Banyak gimana? Wong sedikit kok. Iya, yang dapat sedikit itu banyak apa enggak? Sedikit ya sedikit, nggak ada banyaknya. Paling 2 butir, 3 butir gitu Pak Ustadz. Maksudnya yang dapat sedikit itu ada berapa orang manusia? Oh gitu. Lumayan. Ada Kang Junaidi, ada... Suruh kemari buruan. Siap. John, sini. Waduh, gawat. Orang kebun kamu lagi. Hei, kamu mau duit enggak? Sini.
Duit. Jangan ada yang mentoh. Biar saya saja. Apa urusan lo? Ini kan jualan gue. Urusan saya yang ngurusin urusan sampean semua, termasuk Pak Ustadz. Emang begitu Pak Ustadz? Iya, kalau ada yang mau bantuin kita, kenapa kita mesti repot? Kita punya barang, dia punya tenaga. Ayo mari kita berjamaah cari rezeki. Gitu kan? Terserah Mas Bro, Ustadz aja dah. Lu kok ngomong gitu sama Pak Ustadz? Gak enak tahu. Kalau mak kita sih oke lah. Tapi sama dia jangan. Emang Mas Bro artinya apa? Ya, pokoknya nggak sopan lah. Sana minta maaf, nanti kualat lo. Cepat ya. Maafin Pepen Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Hei, gimana? Udah dapat harga bagus belum? Kelapa Pak Ustadz, bagus-bagus, tapi sedikit. Harganya tanggung. Nah, ibaratnya gini Pak Ustadz, kita punya beras Pandan Wangi, tapi cuma 1 cendok. Dibanding dengan Raskin, tapi 1 truk. Kan lebih bernilai Raskin toh. Iya benar. Sebaliknya, yang punya teman-teman ini memang banyak, tapi kualitasnya standar. Jadi harganya nggak bisa tinggi. Nah, ibaratnya begini loh. Udah, nggak perlu ibarat-ibaratan. Udah jelas kok. Kalau gitu, kita jadiin satu paket aja. Yang jelek ke bawah yang bagus jadi ada temennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad? Ya. Kumaha Pak Ustad? Damang Pak Ustad? Alhamdulillah, gampang aneh. Nah, kalau segini sih saya masih bisa mau beli Pak Ustad. Iya. Jun, siapa brokernya? Saya Pak. Pak Ustad, permisi dulu Pak Ustad. Saya mau rundingan. Oh iya, mangga. Ya Pak Ustadz, permisi ya. Assalamualaikum. Hidup berjamaah gini kan lebih nikmat. Satu urusan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Allah suka kayak gini. Allah suka. Masya Allah. Kalau duit datang bilangin gue. Ya Ustaz. Iya. Silakan. Pertahankan senyum, jaga sikap. Mereka pasti lagi ngeliat kita di jendela nih, terutama suaminya. Cium tangan. Lututnya agak ditekuk, biar kayak ngadep raja. Cakep. Palsu. Kamu nggak ngeliat ekspresinya? Emang lebay sih, tapi menyenangkan. Sangat menghibur perasaan seorang istri.
Udah, cukup Mbak. Nanti malah kelihatan lebay. Oh, bukan. Itu ada tukang bakso. Oh, udahlah. Nanti aja kalau udah ketemu Mbak Aya. Betul-betul. Gak sopan juga sih kalau jajan sendirian. Biasanya dia yang traktirin. Oh, baiklah. Agung. Nah, Bang Adi. Wah, alhamdulillah. Bun. Alhamdulillah. Ngapain? Alhamdulillah. Yang ngasih duit sudah pergi. Yang ngasih rezeki masih melihat kita. Gue sih udah bilang alhamdulillah. Sudah bersyukur. Ya, mudah-mudahan besok Allah ngasih rezeki lagi secara berjamaah. Amin. Daun pisang gue yang cuma segitu jadi ikut laku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Allah. Amin. I love you full ya Allah. Pen, kamu tuh ngapain? Allah yang mana sih? Semalam Bang Chelsea gelisah nggak karuan mikirin Mas Azam. Miring kanan, miring kiri. Sebentar mencoba tidur, tiba-tiba langsung kaget ngos-ngosan. Kayak adegan bangun kaget gitu yang di film-film. Kenapa Mbak? Mikirin Mas Azam terus. Aku tuh sempat hampir curiga. Kirain Bang Chelsea mikirin perempuan lain. Nggak taunya mikirin sahabatnya. Mereka sahabatan sih ya. Mas Barong aja semalam gitu. Tiba-tiba ngigo. Nyebut-nyebut nama Mas Azam gitu. Mas Juki lebih-lebih. Malah dia sempat mau megang botol minuman keras. Gak mungkin. Serius. Untung cepet-cepet disusulin sama Bang Chelsea dan Mas Barong. Kalian santai aja. Nanti biar tante yang bicara sama Azam. Sekarang kita minum tehnya dulu, ya. Mau dibikinin kopi, Zam? Sejak kapan aku ngopi? Ya udah mau apa aja deh. Yang penting aku bisa nyenengin suami. Gak usah. Dingin. Psikopat. Mas Azam gak jadi di penjara. Emang gak jadi kan? Enggak. Zam, kamu merasa tersinggung ya waktu mereka menawarkan untuk membeli rumah ini? Ya iyalah, Ma. Memang Azam lagi butuh duit. Tapi penawarannya itu terlalu dini. Itu jadi kayak luka. Belum jadi luka, tapi udah ditunjuk-tunjuk. Bicara soal luka, siapa di antara kita berlima di meja ini yang paling berpengalaman? Tapi semua baik-baik aja tuh.
Karena masalahnya nggak dipermasalahkan. Iya, betul. Betul sekali kata istri kamu. Cinta berkualitas tinggi mestinya bisa bertahan walau saling melukai. Itu yang aku lakukan bersama Chelsea, Juki, dan Barong. Itu cuma pertengkaran kecil. Tapi kalau mereka membutuhkan maaf, ya saya maafkan. Ya, salam buat dua suami dan sama si jomblo. Ya. Maksudnya gimana? Mas Azam udah ngaku salah. Akhirnya nyadar juga. Tante suka sekali sama kalian. Tante mau undang makan kalian sama-sama di sini. Oke? Pengen aku sesederhana mereka dalam menikmati hidup. Ya. Nih. Iya. Siapa yang percaya? Istri-istri lu pada lebay. Ya nggak apa-apa. Gue seneng kok. Bini gua istimewa banget dah. Ada-ada aja kelakuannya. Emang lu percaya Azam minta maaf sama kita? Ya enggak lah. Azam tuh cuman mau minta maaf sama perempuan. Karena dia paling takut kalau dia kehilangan cinta mereka. Mudah-mudahan gue dapat istri yang nggak suka lebay. Apa enaknya hidup begitu? Polos. Nggak berwarna. Papa lagi di kampung Kincir, mah. Kebetulan lewat habis dari Bekasi tadi. Udah. Papa udah makan nasi uduk tadi. Baru dapat 3.000, mah. Payah nih jalurnya kering. Mama di mana? Hah? Di Cilacap. Jangan jauh-jauh, mah. Ya udah, hati-hati ya, mah. Mah. Nanti kalau mama kagak dapat minta, mama ngamen aja ya. Oke? Mah. Udah dulu ya, mah ya. Ada orang. Ya. Mohon sedekahnya buat makan, Bapak. Hidup cuma sekali rasanya seberat gunung, Bapak. Saya begini gara-gara kelilit utang, Bapak. Mohon sedekahnya Bapak buat makan, Bapak. Kalau dibikin ringtone, saya yakin laku. Liriknya kuat. Sayang ya, tadi lupa direkam. Mas, ente orang mana? Saya orang pesisir, Bapak. Kok bisa nyampe sini? Saya kesini mau cari makan, Bapak. Oh, sebentar. Bu, tolong bungkusin makanan buat Bapak ini. Iya, Pak. Lah, kok nasi kering, Pak? Kagak. Kagak, Pak. Saya mau puasa hari ini. Sorry ya. Woi, nasinya lagi dibungkus nih.
Jun. Komat, Jun. Komat. Hah? Gua. Parun. Komat. Makan. Maaf, minta perhatiannya sebentar. Sebentar lagi masuk waktu sholat. Supaya tidak terjadi kerusuhan seperti kemarin, maka siapapun yang ditunjuk untuk menjadi imam tidak perlu lagi menawar-nawarkan ke jamaah yang lain. Maksudnya biar sopan aja kali. Biasa aja kali. Saya kan cuma komentar, bro. Menjadi imam sholat itu bukanlah ajang kesombongan, Pak. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan lagi untuk menerima tugas itu. Kalau mampu. Insya Allah saya mampu. Bacaan saya cukup fasih kok. Maaf Mas, maaf. Jangan kesinggung. Saya nggak bermaksud begitu. Semua kan tahu. Yang dimaksud Bang Chelsea itu adalah saya. Jadi komentar sampean itu yang dituju ya hanya saya. Ya kan? Saya kan cuma ngingetin. Kalau udah nggak mampu, ya udah jangan maksain jadi imam. Maksud saya bukan Mas Roy. Mas Roy mampu kok. Termasuk maksain jadi pimpinan wilayah. Begitu maksudnya. Ini apa lagi sih? Enggak Pak RW. Dia ngomong secara umum, nggak nunjuk siapapun. Cuman salah bahasa doang. Saya bukan orang bodoh yang ngerti sopan santun, Rom. Nggak mungkin salah bahasa. Kenapa harus dipermasalahin sih? Chelsea. Jangan nyari temen lo. Siapa yang cari temen sih? Gua ngingetin Haji Chelsea biar mulai sholatnya. Oke. Pengumuman berikutnya. Yang jadi imam yang mampu sajalah. Jangan begitu dong, Roy. Ente kan udah biasa jadi imam sholat gantiin Ustadz Ferry dan Bang Jack. Kita ikhlas kok. Cuma tadi ada kesan tidak yakin sama Roy. Pak RW nyerang saya terus ya? Loh. Cukup. Saudara-saudara, mendingan langsung aja sholat deh. Pak Harun, komat. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sholat. Woi, sholat. Astagfirullah. Jangan dorong saya dong, Pak. Astagfirullahaladzim, gimana Rasulullah nggak sedih? Perpecahan di kalangan umat seperti ini nih yang buat Rasulullah nangis pada masa itu. Tolong simpan peci saya. Nyari siapa, Mas? Saya menumpang sholat. Allahu Akbar. Memangnya orang-orang itu pada nggak nyadar kalau bertiga adalah artis. Masa diajak berantem?
Itu sih belum seberapa. Dulu kita pernah tawuran sampai warung orang kebakaran. Orang sini mah kagak ada hormat-hormatnya sama artis. Makanya pada banyak yang kualat. Lo sendiri kesini mau ngapain? Sengaja mampir mau nyari tanah? Atau nyari istri? Atau... Janjian sama bapak gue. Mau bertamu ke rumah orang sini. Ke rumah siapa? Mas Azam. Hah? Kenapa? Oh, enggak kenapa-napa. Kita kenal banget sama Azam. Cuman emang hubungannya lagi agak baik. Insya Allah, bapak gue mau nikah dengan ibunya Mas Azam. Ada kenapa sih? Tante Widya jadi nikah? Waduh. Emang bapak lu siapa? Pak Wijoyo. Waduh. Kenapa sih? Jangan bohong lu. Emang udah pasti positif diterima bapak lu? Baru tadi siang dikabarin. Jadi Bang Jack ditolak dong. Bang Jack? Siapa Bang Jack? Kompetitor bapak lu. Ya ampun Bang Jack. Nasibmu tidak seindah reality show. Iya, dia itu siapa? Bang Jack itu ketua merbot musola ini. Dia yang nampung kita bertiga selepas kita dari penjara. Dan ngajarin kita sebisanya. Gak ada yang kita harapin kecuali dia hidup bahagia. Gue juga berharap hal yang sama untuk bapak gue. Gue masih shock banget. Lu aja yang ngabarin Bang Jack ya. Mau jeblosin gue lu? Kita sama-sama punya tanggungan. Ada istri dan calon anak kita. Cuki tuh. Beban hidupnya cuma rambut. Secinta-cintanya gue sama Bang Jack, gue nggak mau bego dong. Ustadz Ferry aja atau Pak Jalal. Waalaikumsalam. Capek banget tadi naik sepeda, boncengannya sempit. Aduh, hampir jatuh tadi ya Pak Mama. Untung aja Mama selalu pegangan sama Papa. Iya. Rumah orang. Jangan pacaran di sini. Beliin motor dong, biar pacarannya bisa di tempat yang jauh. Ih, nggak tau malu banget sih masa minta beliin motor. Jangan dibeliin. Biar aja terus pakai sepeda biar tetap mesra. Bang Ferry, akhirnya apa yang membuat Mama dilema beberapa waktu belakangan ini sudah selesai. Alhamdulillah. Setelah sholat istiqoroh beberapa kali, akhirnya Mama sudah mantap untuk memilih. Dan Mama menjatuhkan pilihannya kepada Bang Jack. Om Wijoyo. Subhanallah. Barakallah. Barakallah. Kelihatannya kalian tidak setuju. Enggak, Tante, enggak. Cuma kaget aja. Akhirnya Bang Jack selesai.
Alhamdulillah. Akhirnya ya, Tante. Oke. Terus cerita sambungannya kapan? Saya akan segera memberitahu kepada Om Wijoyo tentang keputusan Mama ini. Bang Jack? Iya, dikasih tahu juga dong. Betul. Biar semuanya clear. Mudah-mudahan semuanya ikhlas. Betul. Makanya untuk itu kita mau minta tolong untuk Bang Ferry yang bicara sama Bang Jack ya. Ai, nggak gitu dong, Ai. Nggak gitu caranya. Bang Ferry kan masih nggak enak badan, Ay. Papa mau dikasih obat? Ya elah, nggak usah lebay deh. Ayo udah hafal tipu muslihat kalian berdua. Berat, Nizam. Berat. Bang Jack lu tahu sendiri kan orangnya. Takut diamuk atau dimarahin ya? Bukan begitu, Ma. Tapi takut melukai perasaannya. Oh. Terus kenapa gua yang lu suruh? Kenapa lu nggak sendiri sih? Begini, Bang. Urusan saya itu banyak, Bang. Nanti kan Abang bisa dibantu omongan sama Ayah. Idi, amit-amit bini sendiri cemplungin. Sebetulnya tidak ada keharusan apapun untuk mengabarkan hal ini ke Bang Jack. Mama menghargai kekhawatiran kalian ke Bang Jack karena Bang Jack adalah sahabat kalian. Iya, kita udah kayak saudara sih. Jangan seperti baru hidup kemarin. Dalam setiap pernikahan selalu ada yang terluka diam-diam. Tapi apa daya kita terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya? Barakallah. Papa berani ngomong sama Bang Jack? Insya Allah.